Perkenalkan, nama saya Anaka Citra Swandari dari kelas TL 4302. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik sampling dalam perhitungan pengembangan peta kendali. Di sini produk yang saya gunakan tersebut adalah paperclip atau klip kertas, di mana klip kertas ini adalah sebuah alat kantor atau alat sekolah yang bisa kita sebut stationery yang biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa buah kertas itu menjadi satu bundling kertas itu. Dan biasanya penggunaan klip ini dia lebih praktis dibandingkan kita harus menggunakan stapler, karena stapler itu kita harus ada isinya gitu untuk menggunakan step tersebut. Dan ukuran dari paperclip tersendiri itu ada 3, ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Voice of customer yang saya gunakan dalam pengambilan praktek ini itu ada 2. Yang pertama, bentuk atau desain yang sesuai dan spesifikasinya sesuai. CTQ3 dari voice of customer saya yang pertama. Di sini ada desain yang sesuai, di mana event drivernya itu adalah tidak ada cacat dan warnanya yang bagus. Dan critical to quality-nya kawat klip yang lurus dan CTP-nya menjadi kawat sesuai desain atau tidak bengkok. Lalu bentuknya rapi dan CTP-nya klipnya itu berbentuk segitiga sempurna, karena di sini saya menggunakan klip yang berbentuk segitiga. Lalu untuk warna yang bagus, CTQ-nya itu tidak ada noda dan semua warna klip yang sama. Jadi semua warna klip itu harus sama, nggak boleh ada yang kayak warna-warni yang beda sendiri. Terus CTP-nya itu dia warna klipnya itu nggak ada bercak nodanya gitu. Terus klipnya itu berwarna silver. Lalu di sini ada CTQ3 yang dari voice of customer yang kedua, yaitu spesifikasi yang sesuai, di mana CTQ-nya dia meminta panjangnya klip itu 2,5 cm dan lebar klipnya itu 0,9 cm. Di sini saya memilih 2 dari CTQ atau CTP yang ada pada CTQ3 yang tadi. Yang pertama saya memilih panjang klip itu 2,5 cm dan kawat klip itu tidak ada yang bengkok atau semuanya itu lurus sempurna begitu. Lalu di sini ada posisi pemeriksaan. Ini adalah alur pembuatan dari klip. Jadi klip itu sebenarnya cara buatnya, kalau yang saya cari di internet itu memang dia lebih mudah ya cara buatnya. Dia memakai mesin. Jadi kayak ada suatu gulungan kumparan kawat yang memang digunakan untuk membuat klip. Lalu kumparan itu seperti dikaitkan ke mesin yang tadi. Lalu mesin itu memang langsung membentuknya menjadi sebuah klip dan langsung jadi itu klipnya. Makanya membuat klip itu memang sangat cepat dan mudah, makanya harga klip itu memang di pasaran tidak terlalu mahal juga. Dan quality controlnya itu ada di bagian pada saat klip sudah jadi yang sudah dimasukkan dalam kotak, disitulah posisi pemeriksaan yang dilakukan. Dan mekanisme pemeriksaan dari jenis data kontinu, di mana di sini memang mengukur langsung. Dari yang pertama, dimensi yang dikendalikan itu adalah panjang klipnya. Kenapa panjang klip? Karena menurut saya menghitung panjangnya itu lebih mudah dibandingkan menghitung lebarnya. Lalu satuan yang digunakan, saya menggunakan satuan sentimeter karena agar mudah menggunakan alat ukur yang banyak dijual di toko, yaitu menggunakan penggaris. Lalu alat ukurnya saya menggunakan penggaris karena mudah dicari, dan ukuran sampel dalam setiap pemeriksaan itu ada tetap, agar tidak berubah-ubah, agar lebih mudah juga nanti saat menghitungnya. Lalu jumlah detik sampel atau ukuran sampelnya itu saya menggunakan ada 4 ukuran sampel agar tidak terlalu banyak dan agar lebih mudah juga menghitungnya. Dan jadwal pengambilan sampel yang saya lakukan itu adalah secara random, tapi di satu hari yang sama. Jadi saya tidak ada menetapkan jadwal tertentu untuk mengambil sampel. Lalu pemeriksaan atau mekanisme dari menghitung defek itu, cara pemeriksaannya itu saya per jumlah unit produk. Jadi per jumlah unit produk itu setiap satu unit itu ada 4 piece klip, dan itu biar lebih mudah juga untuk memeriksa defeknya, karena kalau misalkan kebanyakan tuh kan nanti agak susah juga periksanya. Lalu ukuran pemeriksaan itu tetap, jadi setiap pemeriksaan itu ukurannya memang 4 dan ukuran pemeriksaan itu saya menggunakan 4 piece. Itu juga agar tidak memerlukan waktu yang lama ya dalam pengecekannya. Lalu menentukan defek atau tidak itu saya melihat kondisi klipnya dari 4 sisi. Yang pertama
Yang pertama itu ada di bagian atas, di bagian sini, lalu yang kedua di bagian kiri, lalu di bagian kanan, kemudian ada di bagian tengah atau bagian pengaitnya di bagian sini. Lalu jumlah titik periksanya juga ada 4, 1, 2, 3, 4, sama seperti ukuran sampelnya juga 4. Dan aliran aktivitas mengambil data dari CTQ yang pertama yang terpilih itu, pertama saya membuat jadwal, lalu saya memang mengambil jadwal itu secara random ya, tidak ada jadwal satu, tapi saya ingat pada saat itu saya mengambil sampel di satu hari yang sama, itu tanggal 25 April di hari Minggu atau Sabtu kalau nggak salah. Itu pemeriksaan dilakukan oleh saya sendiri secara individu dan menggunakan alat bantu penggaris dan juga pencahayaan karena untuk melihatnya agar lebih mudah juga. Lalu yang kedua saya menyiapkan klip kertas yang akan saya ukur dan menyiapkan wadah untuk tempat klip kertasnya, dan kemudian saya melakukan pemeriksaan dengan menggunakan penggaris, mengukurnya, lalu saya melakukan pencatatan dari setiap hasil yang saya dapatkan dan mencatatnya berapa panjang klipnya. Lalu saya melakukan perhitungan di Excel untuk menghitung peta kendali mutu. Lalu di CTQ yang terpilih kedua, saya sama. Di sini saya juga mengambil jadwal itu 1 hari. Dalam pemeriksaan itu saya ingat mengambil di tanggal 29 April, dan sama juga dilakukan secara individu dan alat bantunya dengan menggunakan wadah untuk klip untuk membagi di mana yang defek yang enggak itu. Terus saya juga lalu menyiapkan klip dan menyiapkan wadahnya untuk pemeriksaan, lalu menentukan klip yang mana-mana saja yang defek, yang mana benar-benar sempurna yang ada defeknya. Terus saya melakukan pemeriksaan pada klip, memeriksa 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian saya menghitung peta kendali menggunakan Excel dan juga mencatatnya hasil-hasil dari yang mana saja yang kerusakannya serius, major, dan minor. Lalu pengambilan data pemeriksaan. Bisa dilihat ini adalah hasil dari pengukuran panjang pada klip yang saya dapatkan, dan rata-rata memang panjangnya itu memang cuma beda 0,1 cm karena kan sudah pakai mesin ya. Mungkin ketidaksesuaian mesin itu, ketidakpastian yang dari mesin hasilkan pada klip ini tidak terlalu jauh ya jaraknya. Bisa kita lihat cuma beda 0,1 cm, dan 0,1 cm itu nggak terlalu kelihatan kalau pakai secara kita lihat dari mata ya. Dan ini saya gunakan semuanya 1 hari dalam pengambilan sampel. Lalu ini adalah pemeriksaan kategori dari klipnya, apakah dia masuk kategori serius, major, atau minor. Nah, ini hasil perhitungan Excel pada peta kendali mutu. Nah, di sini saya menggunakan jenis data X-bar dan R-chart. Kenapa? Karena kalau pakai yang S-bar dan R-chart itu dia kalau ukuran sampelnya lebih dari 10, sedangkan yang saya gunakan di sini ukuran sampelnya hanya 4. Dan ini adalah hasil yang saya dapatkan dengan menggunakan tabel appendix. Lalu setelah dimasukkan ke dalam grafik, hasil dari poin-poin ini tuh tidak ada yang melewati batas kontrol, sehingga proses ini masih dalam keadaan terkendali, sehingga tidak perlu direvisi. Lalu di sini ada peta kendali dari CTQ atau CTP yang terpilih kedua. Di sini saya menggunakan U besar chart, di mana kalau menggunakan U besar chart itu dia lebih mengkategorikan klip itu tuh suatu barang itu ke dalam 3 kategori kerusakan kayak serius, major, atau minor. Lalu menghitung total demerits atau total ketidaksesuaiannya, dan juga menghitung ketidaksesuaiannya per unit yang kita bisa lihat hasilnya pada gambar di PPT ini. Lalu setelah saya mendapatkan perhitungannya, bisa kita lihat lagi di sini juga
besar chartnya itu semua poin-poinnya masih di dalam batas kendali, sehingga kita bisa katakan proses ini masih dalam keadaan yang terkendali, sehingga tidak perlu lagi dilakukan revisi. Sekian presentasi dari hasil praktik sampel saya. Terima kasih.